Pengungsi Rohingya membakar gudang. Alhamdulillah hari ini kita sudah berada di Cox Bazar. Tanggal yang sama semua, tanggal lahir sama semua. Nah ini nih ya videonya. Udah awak macam orang Rohingya, macam mana nih deh? Orang Rohingya jatuh di Kuala nih. Oke, halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang trending di sosial media. Ya, kali ini kita masih ngebahas Rohingya, yang dimana Rohingya ya, kali-kali ini ada video yang dimana beredar dan ini cukup viral banget di FYP gue itu pengungsi Rohingya membakar gudang di Aceh. Dan ada juga orang Rohingya pengen bersahabat dengan kita gitu. Jadi dia memposting video orang Indonesia, oke, ya intinya seperti itu, biar kita tuh harus berdamai gitu ya. Dan kita juga bakal banyak lah lihat video yang dimana penampungan di Medan ya. Nah gak usah berlama-lama, silahkan buat teman-teman yang belum klik tombol subscribe yang di bawah, silahkan diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa juga lakukan like, share, dan aktifin juga tombol loncengnya agar kalian tahu saat ada notifikasi terbaru. Dan buat teman-teman yang pengen mensupport channel ini, teman-teman bisa aja langsung klik super thanks di bawah. Nah kalian bisa berkomentar di super thanks ini, nanti kita bakal bacain di video di akhir video. Kita mulai sekarang juga, let's go. Video yang pertama di sini nih. Pengungsi Rohingya membakar gudang di Aceh karena mengamuk tak dikasih uang dan dibakar ya. Parah banget ya. Gak dikasih uang ngebakar. Oke, tapi di sini kayaknya kita lihat dulu apakah video ini benar atau tidak. Kita baca komentar saja. Bener nggak beritanya? Kalau bener, perang aja lah lawan Rohingya. Sabar. Jika bener, aku dari Kalimantan siap tempur ke sana. Masalah pekerjaan itu sudah tidak penting lagi. Widih. Ini nih jiwa kebangsaannya, dari Kalimantan pengen ke Aceh, itu jauh banget. Aku tuh paling takut share kalau belum dapat kejelasan beritanya. Ya Allah, apa benar ini? Akurat apa enggak beritanya? Ini enggak sih, enggak benar ya. Jadi ini video yang FYP Rohingya ngebakar ini enggak benar. Yang kalau ada dia ketahuan ngebakar, yang ada udah viral di berita, satu, kedua udah digebukin masyarakat. Tapi ini walaupun ini bukan video beneran, ini video lama yang di-up lagi dengan iming-iming Rohingya membakar gudang. Tapi ini nggak benar ya teman-teman, ini nggak benar. Jadi kasihan banget ya orang Rohingya difitnah gitu. Dan Rohingya nggak tahu apa-apa. Tapi ini bisa terjadi kalau kita menerima Rohingya. Ini adalah gambaran ke depannya gitu. Tapi kita nggak boleh berburuk sangka. Ya tentu saja ini bisa terjadi ya. Ketika populasi Rohingya udah banyak, ada kemungkinan bakal terjadi ricuh seperti ini ya. Ada kemungkinan. Gue gak ngomongin setahun 2 tahun. Ya yang gue omongin adalah 10 tahun ke depan, ketika orang Rohingya udah banyak dan anak-anaknya sudah tumbuh dewasa. Apalagi anak-anaknya nanti makin sekolah makin pinter ya. Nah jadi ya bisa jadi pembakaran karena dendam ya, atau karena dia gak layak hidupnya kan. Kesel juga dibakar lah akhirnya rumah-rumah warga. Video yang kedua. Nah, ada video yang dimana dari Aser, benderanya Bangladesh ya, dan Myanmar. Oke. Dimanapun berada, alhamdulillah hari ini kita sudah berada di Cox Bazar, di camp pengungsian Rohingya di camp 11. Ya, dapat sahabat saksikan ya di sini camp 11 yang kemarin pada ini 5 ya rumah-rumah Rohingya terbakar, di Bangladesh, menghanguskan setidaknya 2.000 pemukiman yang berdampak pada 12.000 jiwa. Ini salah satu camp, camp 11 ini salah satu camp dari puluhan camp yang ada di Cox Bazar ini. Nah, dapat sahabat saksikan ya, bagaimana luar biasanya ya, sulitnya kehidupan saudara-saudara kita di sini ya, tergambar dari huniannya ya. Yang tidak hanya itu ya, di samping sulitnya kondisi di sini, musibah. Bentar bang, ini walaupun sulit-sulit kayak gini, ini per orang bisa megang uang 14 juta loh buat ke Indonesia loh. Kebakaran ya menghampiri
Di sini secara keseluruhan di Cox's Bazar ini ada 1,2 juta saudara-saudara Rohingya kita yang hidup dalam kondisi seperti ini. Sahabat bisa perhatikan ya, bagaimana rumahnya, ya, bagaimana sanitasinya juga sangat tidak memadai ya. Bagaimana juga anak-anak ya hidup di sini dalam kondisi yang tidak begitu baik ya, tidak menguntungkan bagi mereka. Dan ini bukan pilihan mereka, keadaan yang memaksa mereka seperti ini. Insya Allah dari silaturahim kita ke sini, mudah-mudahan kita bisa memberikan support lebih banyak lagi kepada saudara-saudara Rohingya kita, khususnya di bulan Ramadan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adalah video yang orang Indonesia post dan gue curiga gitu. Kenapa kok ada logo Bangladesh sama Myanmar tangannya kayak gini? Setelah gue telusuri, ternyata yang upload entah orang Bangladesh, entah orang Rohingya. Nah, lihat guys ya. Tiba-tiba muncul video kayak gini nih ya. Anjay, pas gua scroll ke bawah, gua curiga kok ada yang aneh nih. Gua klik lah videonya, set. I love Cox's Bazar. Oh my god. Oke, ini orang Rohingya berjuang ya agar orang-orang Rohingya diterima di Aceh. Jadi dia buat postingan seperti ini nih. Orang Bangladesh tuh. Ini aja kayak ya. I love Cox's Bazar. Ini tinggalnya bah ya. Jadi serem kali ya. Nah ini ya. Nih ya, yang upload adalah seorang TikTokers ya. Entah Rohingya entah Bangladesh, tapi mukanya sangat-sangat mirip dan dia memposting video Indonesia. Nah ini ya video terbaru. Kali ini kita lagi sama anak-anak Rohingya ya. Nah, tuh. Ada emot tangan lagi ya. Sekarang yang terbaru ada Indonesia, Malaysia, Myanmar, Bangladesh. Kita harus bersatu intinya ya. Dan komen-komennya juga orang-orang Bangladesh ya atau Rohingya ya. Kita lihat, Masya Allah terbaik ya Allah. Loh kok bisa bahasa Indonesia? Masya Allah, Masya Allah. Ini gambar-gambarnya orang Perindavan semua sih. Oh ini ada nih orang Indonesia. Sayang banget kakaknya sama mereka. Ngalahin mak yang di Indo. Keluarga yang sebenarnya. Tuh udah mulai ada kecemburuan nih ya. Oke kita lanjut ya. Oke kita ngebahas tentang ini ya. Coba yang dikirim ke Indonesia sapi atau kambing lumayan, kalau gemuk bisa dijual. Lah kalau Rohingya, kalau gemuk minta tanah. Tolonglah UNHCR daripada ngirim roh halunya ke Indonesia, mending kirim sapi atau kambing biar dirawat sama rakyat Indonesia biar berkembang biak. Kalau gemuk bisa dijual. Oke, kenapa ya? Hanya kandasnya perahu Rohingya yang dicurigai warga, saudara. Tanggal lahir 157 pengungsi Rohingya juga sama, yakni 1 Januari. Keganjilan ini ditemukan warga. Oh, ini ya KTP-nya ya. Ini gue baru lihat sih UNHCR. Mana 1 Januarinya? Mungkin ketutup ini ya. Ini kartu UNHCR. Oke. Keganjilan ini ditemukan warga dan perangkat desa Karanggading, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang. Ditemuin warga. Pengungsi Rohingya yang mendarat di Pulau Kosong memiliki identitas kartu UNHCR dengan tanggal lahir sama. Saat ini, para pengungsi sementara tinggal di tenda sebuah pulau di Desa Karanggading, Kabupaten Deli Serdang. Ini yang baru mendarat ya di Medan ya, Sumatera Utara ya, Deli Serdang ya. Iya nggak sih? Itu kartunya kartu UNHCR, tapi di tanggal yang sama semua. Tanggal lahir sama semua. Tanggal berapa tuh bang? Tanggal 1 apa tuh ya? Tanggal 1 semua. Januari. Tahunnya Tahunnya yang kita. tahunnya yang berbeda-beda. Nah, tahunnya. Tahun sama juga. Tahun sama juga. Kartu tanggal sama, tahun sama. Fix. Ini kayaknya nembak ya. Mereka bisa aja orang Bangladesh buat gitu ya, buat kartu UNHCR ini.
dengan iming-iming, nih gua kasih duit nih, buatin gua kartu UNHCR, gua mau ke Indonesia nih ya. Karena tanggalnya sama, aneh banget ya tanggalnya sama. Terus mereka ulang tahun gimana? Apa nggak ngerayain ya teman-teman? Terus deh kita dengerin dulu. Sama juga. Tanggal itu lahir atau pembuatan, Bang? Kartu pembuatan atau tanggal tahun lahir? Tanggal lahir. Lahir. Cuman saya belum jelas ya. Karena belum saya pegang kartunya. Cuman seperti itu informasinya. Itu informasi dari siapa? Dari yang pihak pendataan. Itu pendataan itu pihak desa. Oke, pihak desa di sana nemuin kartu Pihak UNHCR ya. UNHCR menjawab keganjilan tanggal lahir pengungsi Rohingya. Tanggal lahir pengungsi merupakan Ini klarifikasi dari UNHCR-nya nih, menarik nih. kesepakatan yang dibuat UNHCR karena para pengungsi Rohingya tidak bisa mengingat tanggal lahir dan tidak memiliki dokumen pendukung. Maka disepakati tanggal lahir semua sama 1 Januari dengan tahun mengacu pada pengakuan umur mereka saat kartu dibuat. UNHCR memastikan kartu yang dipegang para pengungsi Rohingya tidak palsu. Kartu ini merupakan kartu identitas legal para pengungsi untuk bisa tinggal di suatu negara. Tapi kalau misalnya data-data dirinya sama, tanggal lahir sama, cuma beda nama dan nomor-nomor seri, ini gampang banget dipalsuin lah kartu UNHCR ini. Ya, data-datanya karena sama aja gitu, cuma dibedain nama aja ya. Gampang dipalsuin, diperbanyak kartu UNHCR ini. Jadi mereka ini kan terutama Rohingya ya Bang ya. Ya. Rohingya ini kan memang stateless. Arti stateless adalah mereka itu tidak diakui kewarganegaraan. Oke. Bahkan mereka tidak punya akta kelahiran. Jadi mereka tidak tahu kapan mereka lahir tepatnya. Jadi seperti praktek UNHCR, ya jadi bukan hanya di Indonesia saja nih Bang. Jadi praktek UNHCR di negara manapun, pada saat pengungsi kita daftarkan dan mereka tidak mengetahui tanggal kelahiran mereka, kita selalu merefer ke 1 Januari. Saudara, Pemkab Deli Serdang memutuskan untuk menampung sementara pengungsi Rohingya di Pulau Kosong di Desa Karanggading, Kecamatan Deli Serdang. Pemkab akan bekerjasama dengan beberapa kalangan, termasuk pihak imigrasi untuk rencana selanjutnya. Kok ditampung sih? Bukannya dibalikin ya? Nah, itu ada kapal laut tuh. Pulangkanlah mereka. Keputusan ini diambil setelah Bupati dan pejabat Pemkab Deli Serdang mendatangi lokasi pengungsian. Bupati juga memberikan bantuan makanan dan obat bagi pengungsi. Idih, baik kali ya. Dikasih makanan ya. Oke. Dapat pulau khusus ya, naik kapal laut tuh loh pulaunya. Pemkab nih. berharap penanganan para pengungsi tidak menimbulkan gejolak sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitar. Dan ini lucunya adalah bapak ini yang nerima makanan bisa bahasa Indonesia. Ini dihadiri oleh pihak IOM, ada UNHCR dan pihak Polres Belawan, dan juga Pantes. dari pihak imigrasi Belawan. Tadi mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama kita cari solusi yang terbaik kepada saudara kita yang pengungsi dari Rohingya. Ini mungkin untuk sementara. Nah, untuk progresnya terkait apakah memang ada upaya relokasi atau seperti apa ini ke depan? Ini lagi kita sedang dalam proses untuk membicarakan itu. Ya. Aduh. Sampai sebulan 2 bulan kayaknya proses terus dulu ya. Saudara, polisi mulai menyelidiki dugaan penyelundupan manusia dalam kasus kedatangan 157 orang etnis Rohingya di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kecurigaan muncul karena warga curiga kapal pengungsi sengaja dikaramkan di perairan dekat desa. Oh, ini yang malam-malam ya. Jadi mereka mendaratnya malam di Deli Serdang nih. Nah, mereka ditinggal gitu aja gitu sama nakodanya. Waalaikumsalam. Ini ditemuin warga ya.
Kapolres Pelabuhan Belawan menyebut warga melihat 3 kapal hendak berlabuh. Namun 2 kapal diantaranya kembali berlayar setelah diusir warga. Dan 1 kapal yang membawa 157 pengungsi karam. Diduga kapal yang ditumpangi para pengungsi tersebut sengaja dilubangi. Nahkoda yang membawa kapal para pengungsi diduga melarikan diri di tengah laut. Polisi akan bekerja sama dengan sejumlah pihak termasuk imigrasi untuk mendalami indikasi perdagangan manusia. Jika terbukti, pelaku terancam penjara maksimal selama 15 tahun. Memang masyarakat yang mengalami kita minta keterangan, kita selidiki. Kalau ada, kita nanti akan kerjasama dengan Krimpung Polda, apakah ada pelanggaran TPPO di situ atau pelanggaran people smuggling di situ. Ya. Dari pengungsi sendiri? Kami akan kerjasama dengan imigrasi juga. Oke, intinya sih nggak ketemu solusi ya. Tapi kita bisa lihat di Delhi pun ya, menurut gua orang Rohingya udah dapat tempat yang layak, udah dapat makan juga. Kenapa gua bilang tempat yang layak? Ini ada videonya nih. Nah ini nih ya videonya. Udah awak macam orang Rohingya, macam mana nih dek? Orang Rohingya jatuh di Kuala nih. Kalau sampah di Medan kali ya, Wak. Kalau di Kuala kena gilaan orang, sampah, minyak anak curi, semua anak jual. Salah masuk kandang deh. Kena gilaan. Orang itu kan. Dan nih dia dapat tempat tinggal yang layak ya, dibangunin tenda BNPB yang dimana bisa melindungi mereka dari hujan, badai segala macem. Nah ini ya bangunannya. Ya udah layak juga dan ada garis polisinya biar mungkin nggak ketuker gitu ya. Ataupun kabur kan masuk dengan Rohingyanya. Next. Saya menolak imigran Rohingya. Kalau sampai masyarakat Aceh menolak, pasti ada sesuatu yang melukai masyarakat Aceh. Oke. Karena setahu saya orang Aceh adalah orang yang toleran. Aceh sendiri kan singkatan dari Arab, Cina, Eropa, dan Hindia. Jadi berbagai suku bangsa ke sana masuk dan berbaur. Jadi menurut saya pengungsi Rohingya ini perlu juga ditahu lebih jelas apakah betul korban dari suasana di dalam negeri Udah atau betul itu. bagian dari perdagangan orang. Apalagi pengungsi Rohingya ini juga buat masalah di Malaysia. Jadi kita betul berempati secara kemanusiaan, tapi baiknya juga para pendatang Rohingya ini juga mesti tahu budaya masyarakat Aceh. Jadi bukan sewenang-wenang karena atas nama pengungsi. Jadi jangan dikasih hati maunya jantung. Aceh kenapa ya? Kenapa mereka minta hati dikasih kita kasih hati mintanya jantung? Karena mereka udah terbiasa di sana itu ya, di camp Cox's Bazar gitu kan. Ya mereka maunya hidupnya enak aja gitu. Dan ini betul banget. Kenapa sekelas warga Aceh gitu ya, yang biasanya baik, ini aja bahkan ditolak gitu. Memang ada masalah ya. Oke. Dan untuk yang video yang terakhir kita bacain komen-komen dari kalian. Oke, kita bacain 3 top komen saja yang gue temukan saat video ini dibuat. Oke. Top komen yang pertama dari @buser LU2MC8QV9Y. Usir UNHCR dan etnis Rohingya dari NKRI. Harus diusir. Cuma kan ya pemerintah Indonesia kan masih tunduk gitu sama PBB, jadi ya takut. Oh, kalau kamu ngusir anak PBB ya UNHCR, ayahnya bakal datang nih ya PBB-nya. Lawan kita semua negara, cuma ya kayak gimana pemerintah ini harusnya bisa sih menekan UNHCR gitu buat bawa pengungsi ini keluar. Ya udah sekalian dibubarin ya. Oke. Komen ketiga ini like-nya 20 dari @mega_gatot_koco. Pihak imigran harus bergerak sebelum mereka tambah banyak dan terjadi pergerakan massa di mereka. Gini ya. Pihak imigran itu udah pernah klarifikasi. Jadi pihak imigran itu tetap mau nerima orang-orang Rohingya. Alasannya ada di video ini. Gak perlu gue jelasin lagi. Dari @yudis
SPT 4195. Eka 23, Rohingya lagi fokus punya anak berkembang biak sebab sudah ada fasilitas yang nyaman, serba gratis dan nyaman. Ini ngomongin anak, ini bisa jadi cerminan loh. Di Malaysia, orang Malaysia udah muak dengan orang Rohingya karena mereka tuh kagak KB. Jadi kerjanya tuh melahirkan terus. Karena biar apa? Biar menguasai tanah Malaysia. Begitu rame, ramenya bukan warga Malaysia, orang Rohingya. Penduduknya jadi full Rohingya gitu kan. Next, ya udah ya, thank you banget nih yang udah komen-komen. Di 321 komentar masuk, gua nggak bisa ngucapin apa lagi. Yang gua ucapin hanya bisa banyak. Terima kasih dengan like ini ya. Oke, thank you guys, dan gua Fadli di sini. Kalau misalnya ada salah perkataan, salah pengucapan ataupun penyampaian, serta ada kata-kata yang menyinggung teman-teman semua, mohon dimaafkan ya guys, karena itu semua atas kesalahan dari ketidaktahuan gua. So sorry banget dan thank you banget, dan semuanya nggak bisa gua bacain, dan mohon maaf juga nggak semuanya bisa gua likein. Tapi intinya gua 312 komentar tercepat ini, makasih banyak, karena aku sekarang sudah selesai dan aku mau tidur. Ini udah jam 1. Thank you banget. Gue Fali undur diri dulu karena mau tidur. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kita bahas apa lagi ya besok. Bye bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.